Partai Demokrat memecat anggotanya di DPR Gede Pasek Suardika gara-gara melanggar fakta integritas Partai Demokrat. Partai Demokrat membantah pemecatan Pasek ini dikarenakan yang bersangkutan masuk sebagai kader ormas bentukan Anas Urbaningrum. Dikarenakan melanggar fakta integritas kepartaian, salah satu politisi Partai Demokrat yang merupakan anggota Komisi 3 DPR RI Gede Pasek Suardika dipecat dari Partai Demokrat. Pemecatan ini disampaikan Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati alias Segaf di Gedung DPR RI Jakarta. Menurut Nurhayati, pemberhentian antar waktu terhadap Gede Pasek adalah hak Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menganggap Pasek telah melanggar fakta integritas dan kode etik. Menurut Nurhayati, surat pemecatan Pasek sudah dikeluarkan sejak 13 Januari lalu. Namun Nurhayati membantah pemecatan Pasek dikarenakan yang bersangkutan masuk dalam organisasi besutan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Diberikan surat bahwa Pak Gede Pasek sudah melalui proses di recall. Saya menerima sudah melanggar, di situ disebutkan karena Gede Pasek sudah melanggar fakta integritas dan kode etik. Sudah diterima oleh Sekjen DPR, Bu. Kenapa? Sudah diterima oleh Sekjen DPR di sini. Sehingga dipecat juga dari... Saya malah dengarnya, katanya media dengarnya malah dari Sekjen. Hal senada juga disampaikan Ratu Ajeng Ratna Suminar selaku anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Menurut Ajeng, meski Gede Pasek dipecat Partai Demokrat, namun secara kekeluargaan hubungan dengan kader yang lain tetap baik-baik saja. Menurut kita kan karena ada fakta integritas. Jadi karena pelanggaran fakta integritas aja. Kita secara keluargaan, secara persahabatan ya nggak ada apa-apa. Ini dipecat dari anggota DPR sama jadi anggota fraksi juga, Bu? Jelas. Dua-duanya. Itu fakta integritas yang dilanggar itu apa aja, Bu? Ada poin apa? Dalam fakta poin-poin itu kan kita tidak bisa, saya sebagai anggota Demokrat ya tidak bisa menjadi anggota yang lainnya. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Wakil Gubernur Banten Rano Karno hari ini memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Rano dipanggil guna menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak yang ditangani Mahkamah Konstitusi. Banten Rano Karno tiba di gedung KPK sekitar pukul 9:18 waktu Indonesia Barat. Rano datang dengan didampingi ajudannya. Kepada wartawan, pemeran Sidul anak sekolahan ini mengatakan bahwa dirinya dipanggil KPK guna menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk mantan Ketua MK Akil Mukhtar terkait kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak yang ditangani MK. Hari ini saya dipanggil untuk menjadi saksi kasus masalah Pilkada Lebak. Ya nanti untuk itunya ini deh. AM ya. Oke ya. Pemeriksaan Rano sebagai saksi ini merupakan yang pertama kalinya. KPK memeriksa Rano karena politikus PDI Perjuangan itu dianggap melihat, mendengar, atau mengetahui perbuatan korupsi yang disangkakan kepada para tersangka. Selain Akil, adik Gubernur Banten Ratu Atut Koisiatu Bagus Heriwardana alias Wawan juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Atut sendiri juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kakak beradik itu diduga menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar melalui pengacara Susitur Handayani. Diduga Atut berkepentingan agar pasangan calon bupati dan wakil bupati Lebak yang diusung Partai Golkar, yaitu Amir Hamzah dan Kasmin, memenangkan Pilkada Lebak. Dari Jakarta, Ade Tata Permana melaporkan. Selain Rano Karno, tim penyidik KPK juga memeriksa mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Pemeriksaan Anas ini merupakan pemeriksaan pertamanya sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang pasca ditahan. Saat tiba di gedung KPK, Anas mengatakan pemeriksaan ini menjadi alinea awal untuk menemukan keadilan. Baru sepekan menjalani masa tahanan, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali memanggil mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Dengan didampingi salah satu kuasa hukumnya, Adnan Buyung Nasution, Anas tiba di gedung KPK sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anas guna menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang pasca dirinya ditahan. Kepada wartawan, pendiri Ormas Pergerakan Perhimpunan Indonesia ini mengatakan pemeriksaan ini merupakan kesempatan awal bagi dirinya untuk mengungkap kebenaran. Anas berharap pemeriksaannya menjadi alinea awal untuk mengungkap keadilan. Kali pertama saya diperiksa sebagai tersangka. Alhamdulillah ini adalah kesempatan awal bagi saya untuk menyampaikan hal-hal yang nanti ditanyakan. Saya berharap ini jadi alinea awal untuk menemukan keadilan dan kebenaran. Terima kasih. Anas ditahan usai menjalani pemeriksaan KPK sebagai tersangka Hambalang pada Jumat 10 Januari 2014. Usai diperiksa selama 5 jam, Anas langsung digelandang petugas ke rumah tahanan KPK untuk menjalani penahanan selama 20 hari pertama. Pemeriksaan Anas sebelum ditahan sempat mendapat penolakan dari kuasa hukum Anas sebelum ada penjelasan dari KPK terkait pemeriksaan proyek-proyek lain yang disangkakan ke Anas yang dimuat dalam sprindik Anas. Dari Jakarta, Detata Permana melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya, di antaranya Polri keluhkan belum cairnya dana pengamanan pemilu. Informasinya setelah yang satu ini.